Ayo sini. Anak-anak moles. Ini anak-anak mau les. Pakai masker sudah? Ya. Tunggu. Kita mau les ke guru TK. Les nulis. Ayo sini nak. Padel di belakang. Iya, ada viral. Dah, padel berpegang ke padelnya. Kita pergi les. Fadli mundur-mundur kok kodong Kak Ade. Apa dipasang kayu sini? Kita pergi les. Hari Senin ini toh Fadel? Oh iya. Les. Hah? Les apa? Iya biar Mi. Daripada kau di rumah main game saja. Biar menulis kau tidak tahu. Kau sudah kelas 5. Fadli, itu PR-mu nih nanti malam ada yang PR itu tadi itu tema. Sebentar malam ada PR bagaimana cara membuat kertas. Itu Mi, makanya tulis kok. Kenapa dari bambu? Dari kayu. Kayunya dimasak. Nanti setelah dimasak dia jadi bubur. Setelah jadi bubur, Papa dulu pernah bikin kertas dulu waktu masih kecil. Kayunya dimasak nak. Setelah jadi bubur diratakan, kasih di atas kain, ditiriskan, nanti jadi kertas nih. Bisa pakai menulis. Bisa. Waktu itu Papa campur kayu sama kertas koran nak. Karena kalau kalau kayu saja susah nah dimasaknya harus suhu berapa gitu. Yang panas sekali. Tapi karena pakai kompor biasa kita campur dengan kertas koran nah. Iya. Rumahnya. Ini jalan Rapokaling. Atau jalan Rapokaling. Wih, mobil truk. Ada namanya.
Apa namanya no tahu ki? Iya Rapokaling. Hmm? Rapokaling. Iya. Rapokaling Raya kalau ini. Iya ini di tempatnya sekolahnya temannya Fadel di dalam sini. Oh ini Darul Ma'arif, bukan Rapokaling, Jalan Darul Ma'arif. Tempat sekolahnya temannya Fadel di SDIT Darul Ma'arif. Jadi kita lewat terowongan, toh? Terowongan itu sana. Itu ayo jalan tol di atasnya ayo. Lihat mau ke jalan tol. Di atasnya terowongan itu ada mobil lewat. Itu ke bandara. Iya, jalan tol yang mau pergi di bandara biasa kita lewat toh. Pernah ki lihat itu toh? Lewat situ ki. Kalau ke Embak ke sana lewat kanan ini naik jalan ini, jalan apa namanya itu? Sebelah kanan itu kita belok kanan pergi ke Embak. Ini kita mau pergi rumahnya ibu guru. Hmm? Iya. Dekat rumahnya Mbah. Nggak bisa, nah ada corona. Kalau tidak ada corona boleh. Iya boleh. Saya takut karena jangkauan. Ada corona. Iya, karena dia virus, dia kayak bakteria. Coronavirus. Dekat nih. Hmm? Tuh, main layang-layang. Bisa. Ih. Main lempar-lempar sendal tuh. Ih. Ayo, tanya ibu guru. Turun ayo. Cepat kau. Nanti hilang kalau masuk kalau ditutup gitu. Nih Pak.
Jadi ini jalan Daeng Tantu. Jalan Daeng Tantu. Ini kalau kita dari Rapokaling ya, kalau dari Jalan Sunu kita masuk dulu jalan nanti kita melintas di Pontiku, kita masuk ke Jalan Rapokaling. Terus dari Rapokaling kita masuk ke Jalan Daeng Tantu. Kaget saya, ada mobil keluar. Daeng Tantu. Jadi sudah nganterin. Iya nih, sekalian kita ngevlog buat jalan-jalan sore sambil nganterin anak les ya. Ini sebagai informasi, saya sekarang berada di Jalan Daeng Tantu Raya. Sore ini terik, tetapi tidak panas ya, tidak terlalu panas. Matahari terik tapi tidak terlalu panas. Jadi saya coba jalan, sengaja bawa kamera ya. Sekarang sekitar jam 3 sore, lewat setengah 4 ya. Setengah 4. Nah ini jalan ini kalau terus ke belakang kita masuk ke tol, karena tolnya berada di sebelah atas. Ini kanan saya ini tol ya, tol Reformasi. Ini aksesnya langsung ke Jalan AP Petarani, jadi perapatan Urip Sumoharjo. Nanti ada flyover. Nah ini yang Jalan Tol Reformasi sekarang yang baru dibuat flyover juga. Jadi flyover yang melintas ke Jalan AP Petarani sampai ke ini Alauddin ya. Sebelum Alauddin, sebelum kantor Telkom AP Petarani. Jadi sebenarnya jalan di sini sangat strategis karena ini jalan Daeng Rege ya. Daeng Rege juga paling sering diakses untuk koneksi dari Jalan Rapokaling ini ke Jalan Korban 40.000 jiwa. Jalan Korban. Wah, mataharinya terik. Silau. Tapi enggak panas ya, mungkin ya berapa derajat lah. Enggak panas ya. Angin lumayan kencang. Kosong. Rapokaling ini ya. Saya nggak punya bahan sebenarnya hari ini tuh dibicarakan apa. Ini hanya buat ngetes jalan sore aja, nganterin anak-anak les. Jadi ceritanya itu anak saya dalam tulisannya jelek. Jadi saya balik lagi ke guru TK-nya ya, ke guru TK. Jadi yang si kakak itu kelas 5, terus adiknya kelas 3, terus yang bungsu itu kelas TK
B ya, TK 0 besar itu sudah harusnya tahun ini udah masuk SD, tapi karena corona ini dia jadi kayak ngaji hafalannya kayak hafalan An-Naba itu dia hafal sih, tapi sudah tersendat-sendat, tidak seperti waktu masih TK 0 kecil dia hafal. Pada karena corona di TKB-nya malah tidak pernah masuk sekolah, lupa, bukan lupa, masih hafal tapi tersendat-sendat. Kita bantu baru dia ingat. Nah, semoga corona cepat berakhir ya. Saya tidak tahu berakhirnya kapan, tapi yang jelas saya tidak terburu-buru masukin SD ya, karena walaupun masuk SD juga kalau sekolah online juga ya gimana ya. Nah, saya mau lanjutkan lagi ke TK, tahun lagi di TK biar tidak masalah kalau sekolah, mau telat sekolah, mau umurnya boros atau gimana di sekolah, tidak masalah ya, namanya sekolah nggak ada telat-telatnya kalau sekolah. Hanya sekolahnya mau nerima. Kalau anak-anak katakan lagi nih ya, kalau umur SD itu kan harus 7 sampai 7 tahun ya, umur SD itu kan 7 tahun. Nah, kalau seumpamanya dia di TK umur 7 tahun masih mau diterima, tidak di TK. Karena saya salah satu orang tua yang tidak terlalu terburu-buru buat anak yang sekolah. Yang jelas dia mendapatkan pendidikan. Saya tidak mengharapkan predikat nilai atau apa, karena yang namanya sekolah dasar saya tidak mencari nilai, tetapi saya mencari dia punya dasar tidak, katakanlah dasar calistung ya, menulis. Walaupun kebanyakan orang menuntut kalau masuk SD itu anak-anak itu sudah harus bisa calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Itu di TK. Tapi kalau saya enggak. Memang anak saya waktu di TK udah bisa calistung, tetapi saya berharap sekolah dasar di Indonesia itu tidak mencari anak-anak kalau masuk SD sudah harus bisa calistung. Tidak seperti itu. Yang namanya sekolah dasar ya harus diajarkan dasar, baik itu dasar calistung dan lain-lain, yang namanya sekolah dasar. Nanti kalau dia masuk ke jenjang sekolah menengah pertama ya, SMP, kalau sudah masuk SMP berarti dia udah ditempa 6 tahun di SD. Di SMP ya harapan saya tidak jauh-jauh beda dari sekolah dasar. Makanya saya setuju kalau sekolah dasar 12 tahun. 12 tahun, berapa tahun ya? Jadi SMA itu masuk sekolah dasar. Saya berharap seperti itu. Nanti di perguruan tinggi baru dia lanjut. Kalau perlu sekolah dasar itu sampai SMA dibilang sekolah dasar. Oke, kita sudah selesai check out.